Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Pak Budi. Pada kuliah ketiga kali ini kita melakukan secara online, yaitu topiknya masalah gizi pada masyarakat pesisir yang mempunyai penyakit-penyakit infeksi. Adapun tujuan umumnya adalah kalian akan mampu menganalisis masalah gizi yang berpotensi muncul pada pasien-pasien yang menderita penyakit infeksi atau masyarakat pesisir yang menderita penyakit infeksi. Bisa kalian analisis potensi masalah gizi yang akan terjadi pada mereka. Khususnya pada pertemuan ini adalah tentang penyakit-penyakit yang infeksi. Materi pertemuan kali ini adalah yang pertama, nanti akan dipaparkan beberapa contoh penyakit menular yang ada di masyarakat pesisir dijumpai pada umumnya. Kemudian bagaimana penyakit menular tadi bisa terjadi di masyarakat pesisir. Kemudian jika masyarakat pesisir tadi memiliki penyakit-penyakit infeksius atau penyakit menular, maka bagaimana potensi masalah gizi yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Ini adalah gambaran secara umum masalah gizi di perkuliahan semester ini. Nah, yang pertama adalah beberapa contoh penyakit menular di masyarakat pesisir. Ada malaria, ada cutaneous larva migran, demam tinggi atau demam berdarah, hematitis cacingan, diare, TB paru, AIDS, rabies, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh penyakit menular yang berpotensi ada dijumpai pada masyarakat pesisir. Nah, kenapa mereka berpotensi ada? Kenapa? Karena tidak semua penyakit menular itu berpotensi atau kecil sama kemungkinannya untuk terjadi di wilayah pesisir, karena wilayah pesisir punya kondisi tertentu yang mempengaruhinya. Nah, disebut dengan vector-borne disease, yaitu malaria dan dengue. Contohnya ada lagi yang lain-lain. Ya, malaria disebabkan oleh parasit, sementara demam dengue disebabkan oleh virus. Yang keduanya ini bisa masuk ke tubuh manusia halus melalui vektornya, yaitu nyamuk. Di mana malaria membutuhkan vektor nyamuk Anopheles, demam dengue membutuhkan vektor nyamuk Aedes aegypti. Ya, mempunyai kriteria masing-masing, di mana Anopheles itu lebih pada umumnya biasa di air-air yang kotor atau kurang bersih, sementara Aedes aegypti itu lebih cenderung di air yang kotor. Tapi pada intinya nyamuk dapat berkembang biak pada daerah-daerah yang tergenang, dan ini sering dijumpai di masyarakat wilayah pesisir. Cutaneous larva migran itu termasuk salah satu contoh dari helminthiasis atau cacingan, masalah penyakit yang disebabkan oleh parasit, di mana cacing merupakan salah satu contoh parasit. Nah, cutaneous larva migran ini contohnya adalah akan timbul gambaran seperti cacing di bawah kulit, gatal akibat telur cacing tadi masuk ke dalam bawah kulit, ya, biasanya akibat tidak menggunakan alas kaki, dan ini sering dijumpai pada masyarakat pesisir. Ada lagi misalnya Oxyris vermicularis, ya, ataupun Ascaris, ya, ini juga karena mereka mempunyai hygiene dan sanitasi yang kurang baik, ya, dan jarang menggunakan alas kaki, ya, dan juga sering berkontak dengan hewan liar misalnya seperti anjing. Itu juga berhubungan sama diare, di mana disebabkan oleh air yang tidak bersih juga. Dan TB paru, AIDS, ini adalah penyakit-penyakit yang dijumpai pada masyarakat tidak hanya di daerah pesisir, tapi mereka juga bermasalah karena akses ke sarana kesehatan dan mendapat informasi tentang ini juga terbatas akibat mereka biasanya di daerah pinggir. Kemudian rabies, penyakit anjing gila, dapat menular kepada manusia, dari anjing ke manusia, dan juga dapat menimbulkan masalah gizi. Ini adalah beberapa contoh, masih banyak lagi di luar ini, tapi setidaknya kita sudah bisa menganalisis secara garis besar penyakit infeksi apa saja yang mungkin terjadi pada masyarakat di pesisir dan bagaimana dia bisa terjadi di masyarakat pesisir. Ya, kemudian masalah gizi apa yang dapat mungkin timbul pada masyarakat di pesisir pantai yang memiliki masalah gizi? Nah, pada
hakikatnya adalah masalah malnutrisi gizi ini itu sebetulnya sama saja. Namun masyarakat pesisirnya itu adalah konteksnya, di mana masyarakat pesisir memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka itu lebih berisiko terhadap suatu penyakit tertentu, ya, sehingga mereka memiliki suatu masalah gizi. Nah, masalah gizi ini dapat dilihat dari fasenya, apakah efek langsung maupun efek jangka panjangnya di kemudian hari. Ya, misalnya penurunan berat badan ya dialami pada hampir semua masalah penyakit infeksi, misalnya pada orang yang demam tinggi, demam berdarah, ya, diare, ya, TB paru, mereka mengalami penurunan nafsu makan dan sehingga ataupun banyak sekali yang keluar sehingga mereka mengalami penurunan berat badan, dehidrasi pada hemorrhagic fever, ya, diare, ya, kemudian anemia misalnya pada limitiasis juga menyebabkan anemia, demam tinggi juga bisa, ya, diare juga, ya. Kemudian jangka panjangnya bagaimana? Bahwa jangka panjang nanti penurunan berat badan ini akan terus-menerus memburuk. Pada dewasa akan menimbulkan underweight. Pada anak-anak bahkan lebih berat, bisa menimbulkan kwashiorkor ataupun marasmus. Bahkan semuanya ini, masalah gizi yang ini jika diteruskan berlanjut-lanjut dapat menimbulkan kematian. Nah, saya pikir itu dulu pengantar dari kuliah ketiga hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum. Daswidanya.